Penantian 19 tahun memeluk kembali Piala Thomas akhirnya terwujud. Tim Merah Putih berhasil membawa pulang Piala Thomas setelah menaklukkan Tiongkok di partai puncak dengan skor 3-0. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Denmark. Namun sayang, momen bahagia ini terasa kurang dengan tidak dikibarkannya bendera merah putih. Sorak-sorai kebahagiaan netizen tiba-tiba terhenti saat melihat bendera PBSI yang berkibar di atas podium. Netizen kecewa, kenapa bukan sang merah putih yang berkibar? Setelah ditelisik, ternyata Indonesia terkena sanksi dari WADA alias Badan Anti Doping Dunia. Indonesia dinilai tidak mematuhi prosedur karena tidak menjalani program tes doping plan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI, sempat jadi bulan-bulanan netizen. Menpora mengaku hal ini murni kelalaian pihaknya. Dirinya merasa bertanggung jawab dan akan menyelesaikan masalah ini. Dari akselerasi, jadi akselerasi, kemudian investigasi. Ini kan kenapa ini terjadi kan pasti ada sesuatu. Tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang akan ada, termasuk pada pengurus-pengurus lama. Itu juga akan diinvestigasi. Saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak, tidak nyaman. Ya, harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah 2 dekade. Tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Doping menjadi zat terlarang yang digunakan saat kompetisi olahraga. Jika atlet terbukti menggunakan doping, maka atlet tersebut dilarang ikut kompetisi. Lalu apa itu sebenarnya doping? Doping kerap digunakan untuk meningkatkan performa pada saat bertanding. Penggunaan doping dilarang karena tidak menjunjung nilai sportivitas. Misalnya saja, seorang atlet itu menggunakan steroid. Dipakai untuk membesarkan ototnya, massa ototnya menjadi lebih besar, badannya lebih bagus, dan sebagainya. Tentunya energinya menjadi lebih besar, powernya menjadi lebih besar, dan dia bisa mengalahkan orang lain yang tidak menggunakan. Yang menggunakan latihan apa adanya. Dengan demikian kemungkinan dia menang menjadi lebih besar. Namun, di sisi lain, hal itu menjadi tidak fair. Tak hanya menciptakan pertandingan yang tidak adil, penggunaan doping secara berlebihan juga bisa berdampak buruk, mulai dari rambut yang menipis hingga sulit punya keturunan. Sementara itu bentuk doping sangat beragam. Ada yang berbentuk obat oral atau minum, ada pula obat yang disuntikan, hingga suplemen. Selain obat-obatan khusus, doping ternyata sering kita temui sehari-hari. Minuman-minuman yang untuk energy drink itu mengandung kafein. Secara umum kafein itu dapat dimasukkan dalam daftar doping bila mana jumlahnya berlebihan. Kalau tidak salah 15 cup. Ternyata zat doping bisa ditemui dalam beragam obat-obatan hingga minuman sehari-hari sahabat. Sahabat pun harus pandai-pandai mengecek kembali komposisi di obat ataupun minuman. Jangan berlebihan dan jika harus mengkonsumsinya tentu harus dalam pengawasan dokter. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.